Oke, makasih Zal. Oke, Oh ya, kalau misalnya aku ada yang salah atau aku kayak ngomongnya kecepatan atau gremeng, ya langsung diingetin aja ya. Soalnya ya mohon maaf juga kalau nanti kalau aku ada yang terpatah-patah dan segala macem. Ya. Oh, kalau aku mendadak hilang itu berarti laptopku blue screen. Terus kan contoh satu yang waktu manualnya udah kita bahas di kelas itu kan ada seorang pengusaha bahan kimia itu dia bikin dua macam cairan pembunuh serangga yang superior sama biasa. Terus dibuat dari dua macam bahan A dan B. Terus eh, jadi bahan A itu cairannya itu cairan satu sama cairan duanya. Itu kan minimal jadi kan bentuk model matematikanya buat yang contoh satu itu kan maks disuruh nyari nilai maksimal dari 3x tambah 2y dalam puluhan ribu. Sedangkan constraint-nya itu x tambah 2y, ya, saja deh. Oh, objektifnya itu 3x tambah 2y ini dalam puluhan ribu. Sedangkan constraint-nya itu x tambah 2y kurang lebih sama dengan 20. 3x tambah y kurang lebih sama dengan 20 juga. Terus ada x lebih sama y lebih dari 0. Jadi kalau kita di Tora, kita kan masuk gini kan. Assalamualaikum, bentar. Ternyata kan, bentar. Fans, nggak bisa ya. Ya itu tadi. Ini kan ada pop-up-nya, kelihatan kan. Kita pilih linear programming. Terus ini nggak usah diapa-apain, udah go to. Ih, kok begini? Wait, sorry. Go to input screen, terus nanti, oh, wait. Kan tadi kita ada variabelnya, ada X sama Y, berarti nomornya variabelnya 2, constraint-nya itu juga 2. Setelah itu kita enter, terus kita masukin variabel name ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Maksimisnya kan 3 sama 2 tadi kan, 3X tambah 2Y. Terus buat constraint-nya 1X tambah 2Y kurang dari 20. Habis itu 3x tambah 1y kurang dari 20 juga. Buat yang lower bound sama upper bound sama unrestricted ini nggak usah diapa-apain. Terus nih kalau mau dikasih problem type title ini nggak apa-apa. Kalau mau solve menu, do you wish to save data? Kalau misalnya datanya di save itu bisa dipakai nanti. Oh iya, terus kalau ini kan kita disuruhnya maximize ya. Ini kan kalau misalnya minimize itu tinggal diganti kayak gini. Tapi kalau maximize dipencet kayak gini. Kayak gitu aja. Terus nih kita solve menu. Do you wish to save data? Kalau mau ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. No, saya salah. Zoom ini nggak bisa semua gitu ya. Screen bisa ding. Maaf, nggak sadar. Ini kita solve problem. Ini kalau grafik itu kita bisa ngelihat versi grafiknya, tapi ntar kita lihat yang apa versi non grafik dulu. Jadi aku nganjurin buat kalian ngecek final solutionnya dulu. Kenapa? Kalau di Tora itu kadang dia itu kalau kalian nggak sengaja mencet itu dia bisa ngelanjutin eh, iterasinya. Jadi final solution itu buat kalian ngelihat dulu iterasinya itu berhenti sampai mana. Kayak ini kan kalau kita mencet go to output screen. Itu ada tulisannya kan. Final iteration nomor 3, objective value-nya 28. Ini kan sama kayak kunci yang ada di PPT kan. Terus kalau kita mau pindah, kayak kita mau lihat grafik atau ngeliat tabelnya yang banyak itu, modify, solve menu lagi, no, algebraic, iteration. Kalau
Ini kan masih, kalau satu sel simplex satu fase itu pakai ini. Go to output screen. Ini kan udah kayak gini ya. Nah, ini bedanya dikit di sini. Jadi kalau buat kita kan diajarinya ini ya. Ini kan, wait, draw mana draw? Ini kan, ini kalau di kita ya. Ini X, ini Y. Ini kalau kita ngerjain manual, ini X, ini Y. SX3 itu S1 ya, insya Allah. S1, S2. Kalau SX itu S, kalau RX itu A. Jadi di sini ada S1 sama S2. Dan di sini itu nggak ada Z max ini. Kadang kalau misalnya kamu, ya kita nyarinya minus, itu Z min. Eh Z, apa, ini tuh ZJ min CJ-nya. Jadi ZJ-nya doang itu nggak ada. Terus kan udah. Nah, terus ini solution ini sama dengan rasio. Bukan rasio, RHS, sorry. Sama dengan RHS. Di sini nggak ada ininya, nggak ada rasionya. Jadi kita ngelihat yang positif terkecil sama negatif terbesar buat kolom kunci itu dari si solution sama yang di atas ini. Terus next iteration. Nah, kayak gini kan udah kelihatan kan, langsung kelihatan. Ini baris kuncinya. Ini baris kunci, terus ini kolom kunci. Terus yang tiga ini titik potongnya. Nah, setelah itu kan udah kelihatan di sini. Ini angka-angkanya, oh, insya Allah udah sama sih. 0, 0, 20, ini 13, 33, 6,67. Eh, ada bedanya lagi sih, tapi belum kelihatan di sini, nanti aja. Kalau kelihatan. Terus kita next iteration lagi. Nih, kan muncul tulisannya kan, iteration 3 is optimal. Terus ya udah kita lihat ini udah bener ini. Berarti noted clear. Berarti yang di sini itu yang 1,67 itu titik potong. Terus yang di sini itu kolom kunci, yang di sini itu baris kunci. Terus ya udah ke iterasi 3, ternyata iterasi 3 itu kan sesuai ketentuannya kan. Kalau misalnya dia apa maksimal itu kan ZC min JC semuanya itu harus lebih dari sama dengan 0. Baru iterasinya boleh berhenti. Ini kan udah nilai ZC min CC-nya itu kan 00, 0,6, 0,8. Ya udah berarti udah ketemu dong solusinya. Berarti eh, hasilnya itu optimal itu dengan Z-nya 28 itu dihasilkan dari 4X ditambah 8, X-nya 4 dengan X-nya 4 dan Y-nya 8 ya. 28 dengan X 4 dan Y 8. Gitu. Paling menurutku kalau Tora, kalau misalnya yang cuman satu fase itu eh, kasih tanda yang beda-beda sama manual aja biar nggak bingung terus nggak salah lihat. Soalnya aku kok waktu nyoba ini tuh kayak aku bawaannya ngelihat ke bawah terus. Padahal kan ZJ min CJ-nya di atas. Udah kayak gitu aja sih. Yang ditanyain enggak. Mari kita lanjutkan kalau tidak ada yang ditanyakan. Terus kalau nomor 2 itu kan yang bentar, aku nyari soalnya. Oh iya, bentar. Kita lihat yang grafik dulu. Ini do you wish no solve problem grafik.
Ini grafiknya. Wah, sorry bentar. Grafik dulu ya. Oh, apa namanya? Ini kan ada grafik. Ini kalau misalnya kita pencet ini, itu ntar grafiknya kelihatan semua. Ini kan kayak versi grafik yang digambar. Kita digambar biasa kemarin itu kan. Cuman ini emang nggak bisa di scroll ke bawah. Jadi kita harus zoom in kayak gini. Ini. Ini yang ada bintik-bintiknya. Ini daerah yang diarsir. Waktu itu sebutannya apa? Aku lupa. Ini di zoom in, zoom out, terus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gitu doang sih. Terus bentar tadi, sorry, aku baru baca chatnya. Oh, jadi kalau misalnya yang iterasi tadi kan kita hasil akhirnya kan, oh ya ini juga bisa langsung all iteration gini kelihatan nggak harus satu-satu. Kan tadi hasil akhirnya kan Z sama dengan 28. Dengan X-nya itu 8 sama Y-nya itu 4. Kebalik. Y-nya itu 8. Oh ya, oh ya, X-nya itu 4. Maaf. Ada sedikit kekeliruan di sini. Jadi dilihatnya itu dari sini. Ini tuh Z, terus ini itu Y, ini itu X. Dilihatnya dari sini. Udah cukup jelas belum? Oke, berarti kita ke nomor 2 sih. Yang itu. Ke yang dua fase. Jadi dua fase itu, dua fase. Jadi dua fase itu soalnya yang dua fase itu buat yang contoh tiga di yang PPT 2 simplex sama M itu kan X-nya jumlah menit promosi hiburan yang direncanakan, kalau Y-nya jumlah menit promosi olahraga yang direncanakan. Objektif goalnya itu nilai minimal dari 5X tambah 10Y, tapi itu dalam 1 juta. Terus constraint-nya itu 7X tambah 2Y eh, lebih besar sama dengan 28 sama 2X tambah 12Y lebih besar sama dengan 24. Ini kan dikasih dua fase. Tapi kemarin itu Pak Gani sempat bahas di kelasku itu yang satu fase juga. Tapi sebetulnya kalau yang modelnya ini ya, kalau di Tora itu Slack. Kalau misalnya jadi satu fase di Tora itu tandanya harus gini semua, constraint-nya. Semua tanda constraint itu harus kurang dari sama dengan. Constraint harus kurang dari sama dengan. Kalau nggak gitu dia auto nggak mau. Meskipun kalau kita ngitung manual tuh saja nih ya bisa-bisa aja. Jadi kalau dua fase itu ada ada tanda lebih dari sama dengan atau sama dengan. Terus buat yang dua fase, nah dua fase itu kita masukin dulu ya. Ini di minimize, terus bentuknya kan 5X, 10Y, terus ada 7X, tambah 2Y. Ini kalau mau dirubah tandanya tinggal nah itu langsung berubah. 28, habis itu 2X tambah 12. Y, terus ini 24.
solve menu, do you not to save data, enggak. Ya, misalnya, kayak yang tadi aku bilang, misalnya aku pilih ini, all select starting solution. Problem has, ya, constraint-nya itu nggak memenuhi syarat. Jadi dia harus pakai metode M atau yang dua fase. Jadi kita okein, go to out print. Nih, nih ya. Ini diinget-inget lagi kalau ini tuh, apa namanya, X, Y, S1, S2, A1, A2. Karena kan kita kan kalau mengubah dia ke bentuk kanonik kan ada A1, A2-nya kan. Bentuk kanoniknya buat fase satu. Tulis di sini ya. Objektifnya itu pasti dirubah jadi min Z. Tapi ini emang awalnya min. Min Z sama dengan A1 tambah A2. Terus constraint-nya itu 7X tambah 2Y min S1 tambah A1 28 2X tambah 12Y min S2 tambah A2 sama dengan 24. Berarti kan 7 2 min 1. Ya kan koefisiennya kan min 1. S2-nya nggak ada kan di yang konstan pertama. Berarti, oh ya ini A1 A2 ya. Sesuai yang di PPT. 1 0, terus ini 2 12 Y-nya. S1-nya 0, S2-nya min 1. A1-nya 0, ini 1. Yang RHS-nya itu 28 dan 24. Terus kita pencet next iteration, ya berubah jadi kayak gini. Jadi ini itunya ya. Wait. Oh, ininya kan, ini baris kunci. Ini kolom kunci. Nomor 12 ini titik potong. Terus kan buat tentuin kolom kunci, kan kolom kunci itu dicari dari positif terbesar kan. Berarti dari eh, semua si ZJ. Ini kan ZJ min JJ kan. Ini kan ada 9, 14, min 1, min 1, 0, 0. Berarti kan kolom kuncinya ya jelas yang hijau ini kan. Terus baris kuncinya itu positif terkecilnya kan. Di antara dua ini. Positif terkecilnya mana? Ya, yang 24 kan. Berarti ya wes dibuat titik potongnya di sini. Terus next iteration ya. Nah ini iterasi 3 kali. Terus kita pindah ke fase 2 nanti. Terus ya ini yang dia 6,67 itu titik potongnya, terus 24 sama 2, 24 sama 2. Wait. Nah ini bagian yang bikin aneh karena nggak ada rasionya. Karena kita kan harusnya ngeliat dari rasio ya. Apa namanya? Ngeliat dari rasio. Kan kalau misalnya rasionya itu hasilnya di sini. Itu nilainya 14 sama 8,4 12 sama 3,6. Ini 12 sama 3,6. Terus kan ya bener kan kalau rasionya yang lebih kecil itu 3,6 kan yang dipilih jadi baris kunci. Kalau yang buat di sini sih nggak ada masalah karena kan kolom kuncinya kan emang ada semua dari 6,67 0 min 1 0, 0, min 1, posisi terbesarnya ya jelas yang diijoin. Nah ini bagian yang aku sebetulnya masih nggak bisa nemu jawabannya kenapa kok begini gitu loh karena si rasio ini hilang terus mendadak merah-merahnya tuh kayak agak ngecoh gitu.
Terus ya iterasi tiga itu juga kayak gini. Iterasi tiga itu karena dia kita lihat nih kan ZJ min JJ-nya kan ini nol 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 min satu min satu. Apakah semuanya ZJ min JJ di sini udah kurang dari nol? Udah berarti dia udah optimal buat fase satu kan. Ntar diterusin ke fase 2. Kita pencet mana nih? Eh, bisa diginiin. Gini. Oh, wait. Aduh, buat fase apa namanya? Buat fase 2 kanoniknya itu kan kita tulis jadi min Z sama dengan 5X tambah 10Y min 0S1 min 0S2. Terus A1-nya itu nggak ada gitu. Makanya tulisannya ini blok. Ini kan A1, A2. Ini tulisannya blok. Oh, kalau asumsiku tuh itu di minimasnya ini dia menghilang karena udah dihitung di awal. Tapi aku jujur kurang tahu itu bener apa enggak. Ya, aku masih induga-induga tuh. Terus constraint-nya itu 7 sama aja kayak tadi. Tambah 2Y min S1 tambah A1 sama dengan 28. 2X tambah 12Y min S2 tambah A2 sama dengan 24. Kan kita, jadi kalau dari fase 1 ke fase 2 kayak Masio yang manual itu kan dia pindah kan ininya. Oh, wait. Bentar. Yang aku kotakin ini kan dia apa ya, cuman dipindah ke bawahnya gitu kan. Tapi hasil lain-lainnya tuh bisa beda soalnya yang di CI-nya itu kan beda kan. Terus ini udah blok-blok, terus ini kan udah nggak ada perpotongan lain-lain kan udah nggak ada. Kita tinggal lihat bagian ininya, bagian RHS atau bagian solusinya. Di sini ZJ min CJ-nya itu sama dengan 32 berarti Z-nya sama dengan 32. Terus X1-nya atau X-nya itu sama dengan 3,6 dan Y-nya itu sama dengan 1,4. Dan kan kita juga lihat kan, kalau ini kan udah berhenti. Kenapa kok dia udah nggak mengiterasi lagi? Karena semua ZJ di sini itu udah kurang dari nol semua. Karena aturan aturan minimasi kan ya ZJ min CJ kurang dari nol. Kurang lebih sama dengan nol. Udah kayak begitu. Ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang ditanyain, tak lanjutin ke yang eh, mana ya? Yang twistnya. Oh, aku menurut hmm, hmm. Ya, bingungnya di mana, apa namanya? Kalau nggak ada yang nanya, aku mau lanjutin ke yang soalnya Mas Angga dulu, yang soal 2 tahun lalu. Oke, lanjut dulu ya. Ntar kalau mau balik ke yang contoh soal yang punya kita, nggak apa-apa. Ya, ya ngapain ya aku scroll dulu ya di sini udah. Ntar, mau buka soalnya dulu.
Ini soalnya Kak punya cutting ini rodok unik aneh. Soalnya gimana ya? Bread Jets adalah pabrik pengolahan makanan. Dia itu bikin roti tawar coklat sama roti sobek. Kalau roti tawar coklat butuhnya 250 gram tepung sama 10 gram coklat. Kalau roti sobek butuhnya 200 gram tepung sama 30 gram coklat. Kirimannya itu tidak melebihi 250 kilo tepung dan 21 kilo coklat. Kalau tiap bungkusnya itu memberi keuntungan sebesar 2.500 dan setiap bungkus roti sobeknya itu hingga 80 bungkus memberikan keuntungan sebanyak 2.000. Nah, berapa banyak roti coklat sama roti tawar sama roti sobek yang mereka bisa bikin biar keuntungan mereka itu maksimal. Berarti kan kita nulisnya kayak gini kan. Ini ya X1 tawar, X2 sobek. FXY atau objektifnya itu 2.500 X1 tambah 2.500 X2. Ini max. Constraint-nya. Constraint-nya itu ini. Kalau yang dikasih Manda, punyanya Sangga, itu kan bentuknya koma. Dan yang ngerjainnya manual kan. Nah, permasalahannya ketika di Tora itu nggak bisa. 0 koma itu kayak error terus tak masukin tadi. Jadi ini aku buat jadi gram semua. Kalau ini kan dijadiin kilo kan. Yang tepung-tepung coklatnya itu. Dan ya efeknya jadinya gede banget angkanya. 250 X1 tambah 200 X2 kurang lebih sama dengan 250.000 sama 10 X1 tambah 30 X2 21.000. Oh, ya 21.000. X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0. Keliru, kurang dari 0. Oh, bisa sama dengan 0. 80. Nah, di sini adalah karena konstrennya itu gini. Ini tuh kan satuannya gram ya. Ini gram. Sedangkan ini tuh bungkus. Ketika dia dikerjain manual, ini nggak masalah. Tapi ketika dimasukin Tora, jujur aku bingung dan apa ya? Kan aku mikirnya mungkin bisa dimasukin upper bound sini kan, 80-nya. Kalau dimasukin ke upper bound itu malah aneh menurutku jawabannya dan kita nggak bisa dapat hasil kayak hasil yang ada di kunci gitu loh. Jadi ya udah aku cuma masukin dua doang tadi itu. Ini kan maximize 2.500 sama 2.000. Ini 250, 200. Tandanya berubah jadi gini. 250, nolnya 3 kali. 10, 30, 21. Lalu, terus kita solve menu. No, ini operation Outlook. Ini bisa Outlook. Ini satu fase doang kok. Screen. Nah, ini kan udah kelihatan kan kayak gini. Nah, ini iteration ini keluarnya kayak gini kan. Kalau dikuncinya masa enggak itu kan jawabannya ada kayak dua kan. Keuntungan maksimumnya itu 2,5 juta. Itu bisa didapetin dari 936 roti tawar dan 80 roti sobek atau 1.000 roti tawar aja. Nah, makanya itu ada kayak muncul kayak gini. Alternative solution detected. Ini kan nasinya udah ini ya. Udah kan kayak ini garis kunci. Ini kolom kunci. S250-nya itu si titik potong.
berarti udah ke iterasi dua itu maksimal kan ya. ZJ min CJ itu udah lebih lebih dari sama dengan nol semua. Berarti udah mentok. Ya udah berhenti. Berarti Z-nya itu 2 juta. Oh ya, 2,5 juta. 2,5 juta. Nah, ini kan X1, tapi kan ini bukan apa ya? SX4 ini kan bukan Y. Jadi yang kita ambil itu cuman X-nya di sini 1.000. Uang gitu. 1.000. Jadi kalau kayak dari Tora itu oh apa ya? Nggak nemu. Kita cuman bisa nemu X-nya. Soal ini dari Tora kita cuman bisa nemu X-nya. Y-nya itu nggak bisa. Kalau dilihat dari tabelnya yang di itu juga emang cuman bisa X1-nya doang sih, nggak ada X2-nya tuh nggak ada. Nah, buat yang optimalnya tuh ini tuh bisa dipencet ya, Rek. Mas ya udah optimal itu aslinya bisa dipencet ini. Kalau misalnya bentar, wait. Nah, ini kadang muncul kayak gini setelah yang optimal. Makanya tadi aku bilang kalian kalau misalnya mau ngeliat hasil itu ke final dulu buat ngeliat sampai iterasi berapa. Jangan sampai ke cele. Ini kayak gini di next iteration. Wait. Hmm. Perasaan tadi 936 aku masukin. Kok salah? Bentar. Berarti ada yang salah. Masukin di sininya. Bentar. Oh, udah nggak bisa lagi. Dia ada yang keliru. Apa tadi aku masukin overbone di sini? Oh, Jadi, wait, bentar, bentar ya guys, lupa dikit. Nggak sih, lupa banyak ini sebelumnya. Kita input lagi. 150. Berarti ininya tuh diisi tetap 1 sama 80. Oh iya, nah, tapi kalau kayak gini, wait, keliru. Enggak, ding. Tetap kayak gini tandanya. Oh, iya. Saya tadi bisa 936. Dari mana ya? Hmm. Ya, sedikit aneh. Apa ya? Jadi nemu-nemu aja. Oh, pokoknya sebetulnya tadi itu iterasinya di sini harusnya muncul ada 936 di sini. Cuman karena bagaimana aku lupa menemukan caranya jadi maaf. Cuman bisa yang kalau dari Tora, kalau
model kayak gini ya udah keluarnya cuma satu. Tapi kalau soal kayak gini ya harusnya kan dia bisa dihitung pakai grafik sepanjang kalau perintahnya sih. Ya tergantung perintahnya besok lah. Gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada yang tanya kah? Oh, yang bisa dipencet. Yang bisa dipencet itu sebetulnya beda-bedaan ya. Jadi kalau misalnya kadang kan ini kan asnya ini kan asnya udah mentok sampai iterasi dua kita itu nggak apa-apa kan. Nah tapi kalau misalnya tadi kan ada muncul pop up kan. Kalau ini tuh punya alternatif solusi lain gitu. Harusnya tuh bisa dipencet-pencet lagi kayak coba aja pencet satu-satu. Ntar kalau ini loh, kalau misalnya wait, ini loh, entering variable, click a non-basic variable. If correct, column turn skin. Ntar kan dia hijau-hijau sendiri. Nih ya, kalau mau tak contohin yang kecil itu buat nomor, wait, yang 7X tadi. Ntar, aku cari balik soalnya dulu. Wait, 5, 10, 5, 10, 7, 2Y, 28. Oh iya, ding. Maaf. 5, 10, 7, 2, berubah 28, 2, 12, 24. Ini kan tadi yang kita dua fase kan. Solve menu, no, solve problem. Ya, kita lihat final solutionnya. Nah, ini kenapa lagi tuh aku? Lima, Maximize cara, hah? maximize. Oh iya, ding. Oh iya, harusnya minimize. Maaf. Kasih ya, Ma. Solve menu. Oh, final solution, go to screen. Kan final iterationnya sampai nomor 5 jawabannya 32. Ini kalau udah kalian lihat, wes inget-ingetan dulu. Pernah ketika kalian mau membuka si tabelnya ini, kita kan ada dua fase kan. Ini langsung tak all iteration ya. Iteration 4 is optimal. Ini kan udah 32, udah mentok toh. Ini tuh bisa kayak, nah, aku kan mencet asal kan ini, tapi mendadak hijau sendiri. Ini bisa diiterasi lagi. Tapi ini belum tentu optimal. Ini tapi bisa kayak gini juga. Tapi kita kan ngambilnya, nggak udah ini nih. Tapi kan kita, ini kan juga kayak hitungannya optimal. Tapi kayak bukan optimal pertama. Jadi kita berpegangan pada yang pertama. Jadi kita lihat di final solution dulu, baru kita lihat tabelnya. Gitu caranya biar nggak gampang kecelek. Gitu. Hmm, ini tak lanjutin ke yang hmm, nomor duanya. Dia punyanya Mas Angga ya. Kalau nggak dia nanya lagi. Kan nomor dua itu soalnya selesaikan masalah pemrograman linear berikut menggunakan dua fase. Fungsi tujuannya minimalkan Z.
minimal dengan 2x1 sama 3x2. Oh, terus konstrannya itu 2, 2, 2x1 tambah x2. Oh, kurang dari 16, 1, 3. Ini 36. Aduh, lupa lagi. Sorry, constraint-nya 3 ya. Karena ada 1 tambah X2 yang 10 itu. Jadi minimal Z 2, 3, 1, 16. 1, 3, 36. 1, 1 sama dengan 10. Ya kan? Solve menu, view save data, nggak usah. Final solution. Final iteration nomor 2. Tapi visible itu apa ya? Pokoknya solusinya tuh nggak ada. Karena kayak ngelanggar gitu. Kalau kita lihat si tabelnya, tugas, udah tugas. Wait, jauh. Ini diingat ya, ini X1, X2, ini S1, ini S2, ini A1, ini A2. Terus di sini itu ada ZJ min JJ, terus SX4 itu apa? S2. S2 di sini ini A1, ini A2. Hmm. Terus ini kan karena dia minus. Berarti kan dia nyari positif terbesar kan ini. Dari ZJ, JJ-nya jadi kolom kunci. Terus ini 16, 36, 10. Ini dia paling kecil, jadi dia baris kunci. Jadi potongnya di 1. Terus ketika dia ke sini, apa ya? Dia kan ZJ min CJ-nya dia itu eh, udah maksimal kan. Jadi sedikit berbeda ini kenapa? Oh iya, kalau di Tora ini kalau yang dipunyanya Mas Angga itu S1, A1, A2 yang iterasi pertamanya. Tapi kalau di sini tuh S2, A1, A2. Bener, S2, A1, A2. Kayak gitu. Jadi ada kayak KC ya. Jadi kan kalau dipunyanya Mas Angga itu ZJ min CJ-nya itu 20010. Kalau di sini tuh min 2, 0, min 1, 0, 0, dan ada min 4 juga. A2 itu nggak ada di tabelnya Mas Angga. Jadi ini kan udah mentok. Terus berarti oh, solusi optimal. Ini kan berarti kan harusnya ini kan. Kayak optimalnya tuh 6. Z-nya tuh apa? 6 gitu. 6. Terus oh, ini kan S2. Ini A1. Ini si X2 kan. Ini 10. Kita cuma tahu X2-nya ini. Ada Z-nya 6, X2-nya 10. Nah, tapi ketika kita balikin ke si constraint-nya, tadi kan constraint-nya dia kan ada yang X1 tambah, oh ya, X1-nya ini jatuhnya karena nggak diketahui jadinya 0 kan. X1 tambah X2, 3X2, sorry. 3X2, itu kan lebih dari sama dengan 36. Ya kan? Sedangkan kalau misalnya ini dimasukin, 0 tambah 3 kali 10.
30. 30 sama 36 kan besaran 36. Berarti kan ini kayak menyalahi dari si batas yang udah diberikan di awal kan. Makanya dibilang nggak feasible, nggak memungkinkan buat fase 2 dan ya wes nggak ada jawabannya. Kayak gitu. Yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita kembali ke soal di PPT. Maaf ya, Rek, lompat-lompat. Ntar balikin ke main menu dulu. Ya, linear programming, go to input screen. Hmm, ntar. Oh ini, kalian tahu contoh dua yang sepatu? Ya, contoh dua yang sepatu itu kan objektif goalnya itu dia disuruh nyari keuntungan apa keuntungan maksimal dari penjualan sepatu kan 3x tambah 5y itu berapa? Hmm, fxy itu 3x tambah 5y. Terus constraint-nya itu 2x kurang lebih sama dengan 8, 3y 15, 6x tambah 5y 30. Nih, 2, 2. 3 maaf. Constraint ini 3. Maximize-nya kita masukin ya 3, 5. Terus 2x. 2, 0 biarin 8. 0 biarin 3, 15. Terus 6, 5, 30. Kayaknya lebih enak. Solve menu, do you wish? Nggak usah. Kita lihat dulu final solution-nya. Nih ya. Final iteration-nya nomor 3, objective value-nya 27,5. Ini kan udah sama kayak yang di WPT kan. Nah, iya, output screen. Ini all iteration aja. Iteration 3 is optimal. Nah, yang tadi, ya. Ini berarti ini X1, X, Y, S1, S2, S3. Terus ini berarti baris kunci, ini kolom kunci. Kolom kuncinya itu ya dipilih karena ya negatif terbesar. Nih kolom kuncinya kan maksimal dipilih karena dia in 5 ini kan negatif terbesar. Terus 15 ini ya yaitu kenapa nggak ada rasionya ini aku bingung. Baris kuncinya bingung nentuinnya kalau dari Tora itu.
Terus nih min 3 juga dia paling gede kan negatifnya di sini. Jadi potongnya itu 6. Nah, ini kalau kalian lihat tabel, ini 167 di bawah. Oh ya, di bawah yang kayaknya ada beda dikit. Defaultnya si Tora itu dia ngebulatin ke dua desimal kan. Jadi kadang-kadang kayak misalnya kayak satu di kita nulisnya tuh kayak satu koma berapa itu nanti dia berapa ya misalnya kayak misalnya satu koma misalnya kita nemu ya misalnya kita nemu 2,875 di dia itu bisa jadi kayak 2,88 gitu jadi apa ya kalau misalnya kalian gabut maksudnya apa nyocokin antara manual yang di PPT sama di Tora emang ada selisih dikit-dikit itu biarin aja nggak apa-apa emang begitu terus ini kan udah di sini. Di sini udah sampai kita sampai ke iterasi 3 udah maksimal semua. Dia udah kurang lebih sama dengan nol semua. ZJJJ-nya 0,000, 0,83, 0,5 lebih besar dari nol semua. Ya lebih gede. Terus ya ini jangan lupa diperhatiin mana X1, X2-nya ya. Takutnya nulisnya waktu nulis kesimpulan ketuker. Z-nya 27,5. Oh, maksudnya takutnya kalian nulisnya 6,33 itu jadi X. Ya, aku juga rentan kayak tulis kayak gitu sih. Jadi X1-nya itu X-nya itu 0,83. Kalau Y-nya itu 5. Terus kayak gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Ya udah, aku pindah. Kurang 2 lagi sih. Tenang aja. Akan segera selesai ya. Buat nomor 4. Nomor 4 itu kita kan ada ceritanya ada pro pabrik bikin kain terus masalah kain sutra sama kain wol jadi di situ itu kain sutra itu bahan bakunya kalau mau bikin bahan sutra itu bahan bakunya atau yang dia nanti jadi constraint-nya itu kan dua kain sutra atau 2X ditambah 3Y kurang lebih 60 terus kalau bahan wol itu dia cuma terbuat dari wol sebanyak 2 aja paling banyak itu dia 30 kilo. Terus kalau tenaga kerja, masalah tenaga kerjanya itu dua kain sutra ditambah satu kain wol itu dia berkapasitas kayak 40 jam gitu. Tambah Y 40 jam. XY-nya juga lebih dari nol. Wol-nya adalah FXY max 40X tambah 30Y. Kalau di kuncinya kita dapat 15, 10, 900 ya. Konstrennya cuma tiga ding. Benar-benar udah. Tiga terus Maximax-nya itu 40 dan 30 terus 2, 3, 60 sorry 60 terus
nol, 2, 30, ini 40. Solve menu, nol, algebraic, final solution berapa dulu nih? Nih, final iterationnya sampai 3, maksimalnya 900. Udah sama kan sama kunci. Berarti tinggal kita lihat datanya. Datanya, tabelnya. Iteration. Ya, di sini nih kita tahu ini. Nih, X, ini Y, S1, S2, S3, ini RAHS. Ini baris kunci, ini kolom kunci. Ini titik potongnya. Dia dipilih min 40 karena dia negatif paling gede. Kolom kunci. Terus ini juga min 10 dipilih karena dia negatif paling gede. Ini udah kita lihat di sini. Kita lihat di sini Z max-nya atau ZC min JC, ZC min JC-nya semuanya apakah udah lebih dari 0? Udah. Berarti udah wes stop. Meskipun kayak kalian bisa mencet-mencet ini terus keluar hijau wes stop. Eh, Terus 900 itu berarti Z-nya 900. Kita lihat lagi X2-nya atau Y-nya itu sama dengan 10. Terus X-nya itu sama dengan 15. Ya udah, berarti solusinya itu ya udah ini. X15, Y10 dengan Z nanti akhirnya 900. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita kembali ke soal terakhir. Soal terakhir ini itu simplex dua fase yang wait, mana ya? Oh ini buat si contoh dua. Bukan. Oh ini contoh dua itu yang model sepatu. Oh ini model sepatu tapi diedit, lupa. Jadi kalau kalian buka PPT yang 113 yang buahnya itu apa? Pokoknya kalau kalian buka PPT itu kan ada yang ceritanya sepatu tadi. Itu kan sepatu ceritanya tadi harusnya eh 3x tambah 5y objektifnya. Terus 2x constraint-nya itu 2x kurang lebih sama dengan 8, 3y kurang lebih sama dengan 15, sama 6x tambah 5y kurang lebih sama dengan 30. Kalau tandanya kurang lebih sama dengan semua kan pakai satu fase bisa. Nah, di sini itu kita dikasih soal 6x constraint-nya itu berubah. Ini apa? Waduh, halaman berapa PPT-nya? Aku buka di HP.
Pokoknya PPT yang paling banyak itu isinya yang 113-an itu agak di akhir-akhir. Bentar, bentar, wait. Tak post dulu, tak cariin halamannya. Ini satunya. Hmm. Oh ini. Di yang PPT metode simplex 21 halaman 47. Wait, wait. Ya itu pokoknya. Hmm. Nah, jadi di situ kita FXY-nya, goalnya itu tetap sama. Iya, sampai dua fase, nggak sampai big M. Goalnya itu dia max 3x tambah 5y. Terus constraint-nya 2x kurang dari 8, 3y 15, 6x tambah 5y 30. Berarti kita masukin lagi ke sini. Salah. 3, 5, 2, 08, 3, 3, 15, 6, 5, udah kita masukin semua, solve menu, do you wish to save data? No. Solve problem, final solution, go to output. Ya ini, final iterationnya 7, objective value-nya max-nya 37. Kalau kita bisa lihat dari yang, itu kan ada dua halaman PPT ya, yang bahas tentang simplex dua fase buat nomor ini. Itu kita dikasih kuncinya, kita dikasih kunci RHS-nya itu pokoknya X-nya 4, Y-nya 5, ZJ-nya itu 37. Ya udah berarti kan 37 sama-sama 37 bener kan. Nah, itu. Ini tapi kayaknya ZJ min C jadi harusnya. Ya, 37 dan ini panjang banget real. Nih, ya udah. Nih, kita berarti kuncinya udah bener kan. Berarti kayak kita nggak salah ngerjainnya. Berarti clear. Kita bisa lihat ke tabelnya. Rupes ya. Sorry. Oh, ini ya. Minimis, maksimis. Sorry. Maksimis, bener nih. Sorry, sorry. Di sini labelnya. Besok ini labelnya itu. Ini kan tulisannya kenapa kok Zmin? Padahal
dimintanya kan kita Z max kan. Maksudnya kita yang dicarinya itu maksimalnya bukan minimalnya. Oh di sini tulisannya Z min. Soalnya kan kalau dua fase emang yang pertama itu dibuat jadi minus dulu kan. Nanti kalau fase dua baru balik ke awal. Bisa jadi max lagi. Nih udah kayak gini next iteration ya. Nih ya ini X, ini Y, ini S1, ini S2, ini A1, A2, S1, S wait. Oh, salah, maaf. Bentar. Ini S3 ya, sorry. S3, ini A doang. Nih, bentar. Aku tulisin bentuk kanoniknya. Ini min Z sama dengan A, terus constraint-nya ini goal. 2X tambah S1 sama dengan 8. 3Y tambah S2 sama dengan 15. 6X tambah 5Y min S3 tambah A sama dengan 30. Terus, ya, S1, ini S3, ini A. Ya, ada bedanya dikit ya. Kalau di PPT itu dimulai dengan S1, S2A. Kalau di sini S2, S3A. RHS-nya itu 38. Eh, Ya, ini garis kunci ya kayak kita tahu. Ini Z-min-nya itu kan dia positif paling gede kan di antara semua ini. Jadi ya dia jadi baris kunci kolom kunci karena 6 itu positif paling besar di antara Z-min yang lainnya. Terus ya udah kita ke iterasi berikutnya. Nih, ini buat fase satu aja. Itu iterasinya 3 kali. Kalau soal yang kayak gini, jujur manual kita kayaknya nggak mungkin deh. Ini 5, ya paling gede sendiri kan. Si 5 ini. Apa namanya? Makanya dia jadi baris kunci. Jadi kolom kunci soalnya dia paling gede. Terus titik potongnya di sini. Ini baris kuncinya di sini. Baris kunci, kolom kunci. Terus karena, nah lo, ini. Terus karena stopping condition untuk aturan minimasi itu ZJ min CJ kurang kurang dari sama dengan 0. Kita lihat di sini udah Z, ini kan ZJ min CJ-nya kan. Nah, ini ZJ min CJ ya. 0, 0, 0, 0, 0, min 1. Ya wes udah. Berarti udah berhenti. Sampai sini. Terus, nah, garis kunci 6 sama 4 kan kecilan 4. Kenapa kok milih 6? Soalnya sebetulnya kan ini kan setara sama RHS ya. Terus kalau kita di tabel biasa itu kan ada rasionya di sini. Nah, harusnya itu kalau dari yang di anu Pak Gani kemarin sama yang di PPT. Kalau kalian lihat itu kan yang di merah-merah di ujung-ujung itu kan tanda kalau itu angka penanda gitu loh. Kalau karena angkanya itu ini, angkanya dia bisa di baris kunci atau kolom kunci. Itu di rasio, bukan di RHS. Jadi ini kayak ada tabel yang menghilang gitu loh di sini. Itu makanya itu makanya 4 sama 6 kan ya kecilan 4 kan. Kalau aturannya kan kayak positif terkecil gitu kan. Tapi kok ini malah yang 6. 6 kan ya nilai di antara gitu loh. Oh, bentar. Bentar. Oh iya. Kayak emang ada yang menghilang gitu loh. Aku rasionya kayak, aku jujur nggak,
Kalau masalah tora baris kunci aku masih tidak mengerti. Karena ya dia itu menurutku ada satu kolom tabel yang hilang. Iya, mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa kasih tahu di sini. Aku gak tahu soalnya. Iya, kalau disuruhnya pakai tora dan dia nggak bisa. Maksudnya kalau misalnya emang nggak bisa, maksudnya kalau misalnya emang kan kalau misalnya kayak tadi kan sampai 7 kali iterasi ya. Kalau kamu menghitung manual 7 kali iterasi kan ya rodok klenger kan. Jadi ya manut tora aja. Tapi kalau misalnya kita disuruhnya misalnya cuma satu simplex gitu masih bisa ngitung manual atau apa gitu ya. Maksudnya ya dikembalikan ke masing-masing lah maunya gimana gitu. Pokoknya kalau di tora kayak gini tuh. Terus berarti udah kan, ini udah stop kita, terus kita pindah ke fase 2 dulu. Next iteration. Nah ini, udah phase 2. Nih, nah, Z-nya udah jadi max kan, karena dia udah balik bentuk kanoniknya. Hmm, goalnya, jelek banget. Max Z, 3X tambah 5Y tambah 0 S1 min, tambah 0 S2 min 0 S3. Constraint-nya tambah S1 sama dengan 8, 15. 6X tambah 5Y min S3 tambah A sama dengan 30. Terus, terasi 4 kan. Ini, wait, ini kan X, Y, S1, S2, S3, RX6 ini A-nya kan nggak ada di sini. Maksudnya nggak ada di goalnya kan. Makanya aku mikirnya ini di blok. Ya, ya wis nggak kegawe gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di tabel yang di PPT itu di kalau tabelnya fase 2 itu A-nya udah nggak ada. Iteration. Nah, ini ya yang hijau ini bisa dilihat ini dia negatif paling gede karena dia maksimasi jadi kolom kuncinya diambil dari negatif paling gede. Ini jadi kolom kunci, baris kunci ya wes ya aku kurang tahu itu. Terus deh, terus deh, terus ini udah next iteration. Nah, di sini udah optimal iterasinya. Di sini kan eh, iterasinya udah maksimal nih. Dia udah mentok karena ZJ min CC-nya atau Z max-nya itu dia udah lebih dari sama dengan nol semua. Kan dia 0, 0, 0 setengah sama 1,67. Di sini kita lihat Z max-nya berapa? 37, berarti Z-nya 37. Terus X-nya itu 4, X2-nya atau Y-nya itu 5. Ya udah, begitulah jawabannya. Yang ditanyain kok. Maksimal atau minimalnya Z? Ya, jadi kalau misalnya kamu, kita cuma satu fase. Satu fase itu ditandai. Wait, bentar. Oh, nah ini. Satu fase itu semua constraint. Insya Allah semua constraint kok. Tandanya dia itu begini.
harus gini. Kalau nggak mau apa berarti dia dua fase. Kalau dua fase itu yang penting ada constraint dengan tanda ini atau sama dengan itu wes pasti dua fase. Sedangkan kalau Z min kalau dua fase kan pasti ada kan ada perintahnya nih pertama. Kalau Z min itu dia bakal Z min terus. Dua fase satu dia Z min, fase dua dia Z min. Tapi kalau misalnya dia eh, goalnya itu Z maksimal itu nanti dia pertamanya eh, Z min terus dia nanti berubah jadi Z max kayak yang kita barusan. Kenapa kok kayak gitu ya? Aturannya, solusinya, metodenya kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus kalau buat yang di tabel nulisnya Z max atau Z C E Z C C C. Kalau masalah Z C C C sama Z max itu aku sebetulnya lebih milih Z C C C. Soalnya kan diajarin Pak Gani itu. Jadi kayak yang nempel di kepala aku ya itu. Terus kalau yang dibedain dari langkah pengerjaannya. Kan tadi aku dibilang ya, Tora itu menurutku ada satu kolom yang hilang, yaitu kolomnya si rasio. Makanya si baris kunci ini kayak nggak jelas gitu loh penentuannya. Oke, kita tahu itu merah, ya wes itu baris kunci. Tapi kan ya nggak mungkin lah kita nulisnya kayak ya baris merah kunci gitu kan kayak aneh gitu. Jadi menurutku ya apa ya, kalau ngerjainnya pakai Tora tapi mau itu JJJ sih nggak apa-apa. Kalau menurutku ya, kalau dibedain dari langkah pengerjaan, ya itu kalau pakai Tora itu kita bakal mungkin bingung jelasin baris kuncinya itu di mana. Soalnya kan kalau sepenangkepku ya, kita kan nggak apa-apa pakai Tora, nggak apa-apa pakai Excel, tapi kita itu harus tahu kayak baris kuncinya, kolom kunci terkait kayaknya nggak harus deh, kecuali manual. Kolom kunci, baris kunci, titik potong itu ya harus ngerti, nggak terus kayak nggak kayak kenapa kok ini berhenti tadi kan ada aturannya ZJ min CJ-nya nol apa lebih dari sama nol atau kurang dari sama dengan nol itu ada di PPT semua BTW kayak teorinya itu dibaca aja dan itu panjang tapi open book nggak sih itu open bukan ya ya gitu kalau manual ya manual menurutku lebih lengkap sih tapi kalau misalnya kayak dua fase sampai tujuh kemarin bakal buang-buang waktu banget. Oh, secara singkat dua fase ya dua fase itu dia dibuat dua fase karena ini constraint-nya itu ada tanda kalau ada tanda constraint lebih dari sama dengan atau constraint yang punya tanda sama dengan itu berarti dia kerjanya harus pakai dua fase. Kenapa kok pakai harus dua fase ya? Aturannya gitu ya. Maksudnya ya perbedaannya di situ. Menurutku perbedaan paling mencoloknya di situ. Sama min max tadi. Jadi gitu. Sudah cukup menjawab. Menurut kali itu apa sih? Penggunaan sama dengan ada di soal. Maksudnya kan kalau kayak tadi sama dengan ini maksudnya constraint sama dengan lah. Oh dua fase ada itu. Kan constraintnya ini kayak kalau misalnya ngeliat dari soalnya cutting ya. Yang dua fase itu kan langsung ditulisin model matematikanya kan. Kayak ya udah sama dengan gitu. Atau tapi wallahu alam ya kalau mendadak bentuknya jadi soal cerita ya kayaknya mending berdoa dari sekarang kalau yang dua fase langsung bentuk matematika gitu. Tapi ya emang jaga-jaga tetap harus bisa interpretasi sih. Ya udah, itu yang tanya lagi tah.
Ya, mau gimana lagi? Ya, tidak ada yang tanyain kah 2 menit lagi waktunya habis. Eh, buat perbedaan baris kunci, kalau kolom kunci buat maksimum sama minimum ada nggak? Ada. Bentar, nyari PPT-nya. Jadi kalau buat ini ya, kalau buat minimasi, kolom kunci itu yang dicari eh, positif terbesar. Kalau kolom kunci maksimasi itu negatif terbesar. Tapi kalau buat baris kunci itu, oh, I see. Jadi gini, Rek. Bentar, untung ini nanya ini nih. Aku soalnya baca teori akhirnya. Gini, kalau di PPT itu gini bacaannya. Tentukan kolom untuk kasus minimasi, kolom kunci ditentukan dengan nilai positif terbesar dari ZC min JC. Udah clear ya. Kalau untuk kasus maksimasi, kolom kunci ditentukan dengan nilai negatif terbesar dari ZC min JC, ya, kayak gitu. Nah, tadi kan aku bilang, rasio itu nggak ada kan. Aku bingung karena nggak ada rasionya kan. Nah, kalau di PPT tulisannya kayak gini. Tentukan baris kunci dengan nilai positif terkecil dari nilai RHS untuk kendala dibagi dengan kolom kunci untuk kasus maksimum dan minimum. Jadi kayak gini ya. Misalnya kayak gini. Oh, ini ada rasio. Ini RHS kan. 27,5 ini RHS. Berarti rasio untuk eh oh iya benar. Rasio buat ini itu dibagi kan. Berarti kayak 27,5 dibagi kolom kuncinya kan ini kan dibagi ini. Insya Allah gitu. Jadi rasionya itu masih manual dikit lagi kalau Tora ternyata. Kita bagi sendiri, kita bikin kolom sendiri gitu nanti. Tapi ini nanti ini ya di recheck lagi ke apa namanya? Ke catatan yang dari Pak Gani kemarin. Aku takut memberikan info yang sesat deh. Tapi harusnya benar kok, insya Allah. Ya kayak gitu. Ini kayak berarti kan kalau rasio yang buat ini berarti 0,83 dibagi min 0,17. Ini 6,33 dibagi 0,33. Ini 5 dibagi 0. Kayak gitu. Ya, maafkan hidayahnya baru datang jam segini. Ada yang nanya lagi, ta? Kita tungguin sampai 2133. Kalau nggak ada yang nanya, kita sudahan. Aura, kayaknya bisa sekalian ini deh, jelasin kayak gimana cara bikin bentuk kanonik gitu. Soalnya kayaknya yang dua fase itu maksimasi minimasnya tuh harus ada A-nya gitu, setauku. Itu baru Ya, itu. pakai dua fase. Siapa tahu Oh mau iya, itu jelasin. juga. Bentar, mana lagi PPT-nya?
Oh iya, nih ya catatannya itu simplex dua fase itu hanya dapat digunakan jika dibentuk kanonik itu dalam constraint dalam bentuk kanonik itu ada variabel S atau variabel A. Jadi kan, karena kan kalau di dua fase, ini harus ada A-nya nggak sih kalau soalnya kan kalau dua fase itu kita bentuk pertama kanoniknya, bentuk satu kanonik dua fase itu kan ini ya min Z sama dengan A1, A2, bla 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 bla. Nah, ini kok tahu A1-nya ada dua atau A1-nya cuma ada satu, itu dari mana? Dari constraint-nya. Nah, constraint-nya itu, ubahnya itu ada panduannya kan. Kalau misalnya, ini misalnya kayak gini deh. Misalnya ada constraint, awalnya tuh kayak gini. Awalnya itu 2x tambah 3y, oh, iya, kayak gini. Di 50 gitulah, 50. Terus 2x tambah 4y 10. Terus 3x tambah y sama dengan, iya aku nulis biru sih, 10. 3x tambah y 25. Kayak gini. Kayak gini kan, ini ya, kan ada ketentuan yang di langkah-langkah metode simplex yang kotak-kotak itu loh Rek, di PPT. Itu kan kalau misalnya kendala dengan tanda kurang dari itu ditambahin variabel S. Jadi si ini, tak tulis di sini aja, constraint kanonik itu jadinya, oh, bentar, gini, 2x tambah 3y tambah satu deh insya Allah. Oh ya, tambah S 1 sama dengan 50. Terus 2x tambah 4y tanda dia kan lebih dari sama dengan. Berarti dia dikurangi variabel surplus. Dikurangi S2 ditambah A1 sama dengan 10. Kalau sama dengan gimana? Berarti 3x tambah Y sama dengan, ditambah A2 sama dengan 25. Kan jumlah S1, S2, A1, A2 ini kan kita juga nentuin buat tabelnya kan. Nah, berarti dari constraint-nya ini A-nya ada berapa? Ada dua kan. Berarti bentuk kanonik dua fase, bentuk kanonik fase satu untuk dua fasenya itu berarti min Z sama dengan A1 tambah A2. Kayak gitu. Kalian udah pada ngantuk pasti. Dia nanya lagi kah? Ada yang, ada yang nanya lagi. Ya, ya. Oh, ya. Nah, kalau sama Edric sama Jendi gimana biasanya kalau ngakhirin tutorin? Ya, makasih guys sudah mendengarkan aku selama
1 jam lebih ini. Maaf kalau aku ada yang nggak jelas, terus muter-muter dan segala macem. Mohon dimaklumi. Bukan Patrick, bukan Michael, Mangkrek. Ya, makasih guys. Semoga kuisnya besok bisa ngerjain semua deh. Udah, kak ini ngakhirinnya gimana sih? Ya udah gitu. Oke, udah. Makasih ya, Ura. Oke, teman-teman udah bisa keluar sekarang. Ditunggu rekordannya di